Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, saya Farida Tuljana, perwakilan dari kelompok 1. Di sini, kelompok 1 akan mempresentasikan suatu materi yang terdapat dalam mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Namun, sebelum kami menyampaikan materi yang akan kami jelaskan, saya akan mengenalkan rekan saya, yaitu Silviana Dewi dengan NIM 1903211000053, dan saya sendiri yaitu Farida Tuljana dengan NIM 1903211000029. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan terkait materi Sistem Informasi Pemasaran. Seperti apa penjelasan kami? Disimak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan suatu sistem yang saling berkaitan untuk melengkapi kegiatan manajemen perusahaan yang berfungsi sebagai alat penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pemasaran dan produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat dari sistem informasi pemasaran. Manfaat dari sistem informasi pemasaran ada 3. Yang pertama adalah untuk mengetahui kebutuhan konsumen terhadap suatu produk. Perusahaan akan mudah mengetahui produk dan jasa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen berdasarkan data-data yang ada di lapang, sehingga perusahaan akan mempersiapkan produksi untuk pengambilan keputusan dalam mempersiapkan jumlah barang atau produk yang akan diproduksi untuk periode produksi yang akan datang. Yang kedua adalah untuk mengetahui perencanaan yang efektif untuk kegiatan pemasaran. Dengan sistem informasi pemasaran yang akurat, perusahaan akan membuat perencanaan-perencanaan yang efektif dan efisien dalam mengambil keputusan untuk waktu produksi yang akan datang. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui peluang dan ancaman perusahaan. Dengan sistem informasi pemasaran yang sudah dijalankan, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ditimbulkan atau yang diperoleh dari praktik pemasaran di lapangan terkait dengan saingan perusahaan untuk mengambil keputusan dalam meningkatkan kualitas yang baik dan harga yang bersaing, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi dari ancaman kebangkrutan perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis informasi pemasaran. Menurut Kotler, jenis informasi pemasaran dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pemasaran. Pemasaran merupakan sebuah sistem mekanisme yang hanya mengalir dari lingkungan sekitar perusahaan saja. Yang kedua yaitu informasi pemasaran intern. Pemasaran intern merupakan sebuah sistem informasi komunikasi di dalam perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran merupakan sistem informasi komunikasi dari perusahaan ke lingkungan sekitar. Oke, setelah beberapa materi yang telah dijelaskan, di sini saya akan melanjutkan terkait materi yang akan dibahas dalam sistem informasi pemasaran. Dalam sistem informasi pemasaran di sini terdapat 3 komponen fungsional utama. Yang pertama, subsistem input sistem informasi pemasaran. Yang kedua, database sistem informasi pemasaran. Yang ketiga, subsistem output sistem informasi pemasaran. Yang pertama akan saya bahas yaitu subsistem input sistem informasi pemasaran. Dalam subsistem input di sini terdapat 3 pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu terkait sistem informasi akuntansi, sistem informasi penelitian pasar, dan sistem intelijen pemasaran. Nah, dari ketiganya ini berbeda ya teman-teman. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Di sini menurut Kotler, sistem informasi akuntansi merupakan semua informasi yang memuat atau mengandung data-data terkait keuangan perusahaan. Nah, di sini dalam sistem informasi akuntansi, seorang manajer akan mengolah terkait laporan-laporan keuangan perusahaan dan memanajemen keuangan perusahaan untuk kegiatan operasionalnya seperti itu. Nah, untuk subsistem penelitian pemasaran di sini menurut Kotler merupakan kegiatan perencanaan, pengumpulan, analisa, dan pelaporan data yang sistematis dan relevan dengan situasi pemasaran yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, di sini berarti menggambarkan suatu perusahaan akan melakukan penelitian pasar untuk
mengetahui tuh seperti apa keadaan di pasar, seperti apa sih jumlah permintaan konsumen terhadap produk yang diinginkan, permasalahan-permasalahan konsumen, persaingan harga ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu subsistem intelijen pemasaran. Meskipun hampir sama dengan subsistem penelitian pemasaran, namun subsistem intelijen pemasaran di sini berbeda. Bedanya di mana? Intelijen pemasaran menurut Charles itu merupakan informasi sehari-hari terkait perkembangan dalam lingkungan pemasaran yang digunakan manajer untuk penyesuaian rencana pemasaran. Nah, di sini dalam intelijen pemasaran, seorang manajer akan melakukan survei itu, akan melakukan penelitian seperti apa sih keadaan pasarnya, perkembangannya itu seperti apa. Nah, dari perkembangan pasar yang ada, nanti seorang manajer akan melakukan penyesuaian rencana awal terkait pemasaran suatu produknya. Itu akan dilakukan revisi atau evaluasi dari adanya kegiatan intelijen pemasaran di sini. Karena informasi-informasi yang didapat oleh manajer akan dimanfaatkan untuk melengkapi perencanaan atau menyempurnakan perencanaan yang sudah direncanakan. Yang kedua yaitu database sistem informasi pemasaran. Nah, database sistem informasi pemasaran di sini yaitu penyimpanan dan pengelolaan database untuk memaksimalkan proses pemasaran suatu produk di suatu perusahaan. Nah, database di sini biasanya disimpan dalam suatu alat, bisa komputer, laptop, ataupun barang-barang yang mendukung kegiatan sistem informasi lainnya. Nah, di sini database yang disimpan itu bisa terkait jumlah pemasaran, jumlah permintaan produk, jumlah data-data terkait harga ataupun data-data penjualan seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu ada subsistem output sistem informasi pemasaran. Nah, dalam subsistem output di sini terdapat dua pokok pembahasan. Yang pertama terkait bauran pemasaran yang terdiri dari produk, price, place, promotion seperti itu, dan yang kedua terkait bauran pemasaran terintegrasi. Yang pertama, bauran pemasaran. Kan ada 4 poin tuh, teman-teman. Yang pertama adalah produk. Nah, di sini seorang manajer akan melakukan pengumpulan informasi tuh terkait produk yang diinginkan oleh konsumen, produk-produk yang dapat menyelesaikan permasalahan konsumen, dan produk-produk yang dinilai dapat memasuki pasar dengan baik dan dapat dikembangkan dengan baik di pasar seperti itu. Ketepatan produknya seperti itu. Yang kedua itu ada price. Price yaitu penetapan harga. Penetapan harga di sini tidak dapat sembarangan, teman-teman. Jadi seorang manajer akan melakukan penetapan harga dengan memperhatikan beberapa aspek seperti HPP atau biaya-biaya produksi lainnya. Nah, yang ketiga yaitu place. Place itu dalam subsistem output sistem informasi pemasaran lebih mengarah pada rantai-rantai pemasarannya. Tuh. Nah, ada berapa rantai pemasaran nih? Seperti itu. Semakin panjang rantai pemasarannya itu pemasaran produknya semakin tidak efisien. Karena apa? Semakin panjang rantai pemasarannya, maka harga produknya di sini akan semakin mahal, sehingga konsumen akan berpikir 2 kali tuh untuk membeli produk tersebut. Seperti itu. Yang terakhir yaitu promotion. Promotion di sini bisa memanfaatkan media-media informasi lainnya seperti marketplace atau WA atau Instagram seperti itu. Nah, promosi di sini bertujuan untuk mengenalkan produk yang diproduksi oleh perusahaan terhadap konsumen seperti itu. Nah, di sini dalam kegiatan promosi pihak manajer juga tidak jarang melakukan survei-survei itu, melakukan pengumpulan informasi terkait media promosi yang sedang tren saat ini. Tuh, untuk apa? Ya untuk menarik minat konsumen dalam pembelian produk yang diproduksi seperti itu. Nah, untuk yang subpokok pembahasan kedua yaitu terkait bauran pemasaran terintegrasi. Maksud dari bauran pemasaran terintegrasi di sini yaitu bauran pemasaran yang terdiri dari price, product, place, and promotion di situ itu terdapat diversifikasi atau terdapat sentuhan tambahan gitu dalam penerapannya seperti itu. Nah, dalam bauran pemasaran terintegrasi di sini biasanya seorang manajer akan
mempertimbangkan beberapa strategi-strategi khusus untuk mengembangkan produknya. Nah, dalam pengembangan produk ini, pihak manajer akan mengambil strategi untuk memanfaatkan informasi-informasi yang telah ada, terutama informasi terkait pemasaran. Gitu. Oke, nah setelah beberapa materi yang telah dibahas di awal, saat ini saya akan memberikan salah satu contoh studi kasus penggunaan sistem informasi pemasaran nih. Nah, di sini saya mengambil studi kasus di toko busana Syarqi yang judulnya pemanfaatan Customer Relationship Management atau yang sering disingkat CRM untuk pemasaran busana Syarqi di toko Cahaya Sunnah. Nah, dari hasil penelitian tersebut terdapat beberapa hasil. Yang pertama itu penggunaan model CRM memudahkan pihak pelaku usaha untuk penyimpanan data dan pembuatan laporan penjualan. Nah, karena CRM ini menggunakan bantuan dari alat-alat kemajuan teknologi seperti komputer, website, dan lain-lainnya, jadi ketika konsumen memasukkan data, secara otomatis data tersebut akan tersimpan. Akan tersimpan di mana? Di database perusahaan. Nah, hasil penelitian yang kedua yaitu penggunaan CRM mendekatkan hubungan antara penjual produk dengan konsumen. Maksudnya apa? Karena telah menggunakan website dan alat-alat komunikasi lainnya. Nah, konsumen ini bisa memasukkan keinginan pembelian produknya, seperti apa sih produk yang ingin mereka beli gitu. Nah, dari informasi tersebut bisa langsung tersimpan di database perusahaan. Nah, di situ pihak perusahaan bisa langsung mengetahui apa sih itu kemauan konsumen, produknya seperti apa, harganya yang seperti apa. Nah, itu bisa tahu semuanya tuh pihak produsennya, sehingga pihak produsen itu bisa merasakan lebih dekat dengan konsumen meskipun tidak berhadapan secara langsung seperti itu. Nah, hasil penelitian selanjutnya yaitu kegiatan promosi dapat dilakukan dengan cepat sampai pada konsumen karena menggunakan model CRM. Nah, kenapa di sini promosinya lebih cepat sampai kepada konsumen? Karena promosinya telah dilakukan secara online tuh, bisa memanfaatkan media-media sosial ataupun seperti website yang tadi telah saya katakan. Karena apa? Promosi tersebut, teknik promosi tersebut bisa lebih efisien karena tidak perlu repot-repot bertemu dengan konsumen secara langsung lah ya. Nah, kalau memanfaatkan CRM untuk promosi di sini, nanti pihak perusahaan bisa memberikan pamflet tuh atau pengumuman-pengumuman terkait entah promosi ataupun potongan harga atau apalah itu terkait produknya yang dijual. Nah, selain itu terdapat hasil penelitian lainnya yaitu metode CRM mempunyai keunggulan yaitu terintegrasi dengan sistem yang berkaitan dengan sistem informasi pemasaran. Terintegrasi berarti ada hubungan antara sistem yang berkaitan dengan sistem informasi pemasarannya. Jadi di sini antara sistem informasi, maksudnya sistem informasi seperti apa? Kemajuan teknologi penggunaannya seperti itu. Seperti misal kita menggunakan alamat website untuk berhubungan dengan seseorang seperti itu. Nah, di sini penggunaan website tersebut database bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan database seperti itu terkait informasi pemasaran seperti informasi penjualan ataupun informasi promosi ataupun informasi produk yang dijual seperti itu. Nah, hasil dari penelitian yang terakhir yaitu dengan penggunaan CRM itu bisa memberikan informasi berbagai produk melalui website perusahaan. Nah, telah saya singgung di awal karena menggunakan CRM ini cukup efektif dan efisien. Karena apa? Pihak perusahaan itu bisa membagikan kepada konsumen seperti apa sih produk-produk yang mereka jual dan produk-produk yang mereka tawarkan kepada konsumen. Nah, produk yang ditawarkan di sini dicantumkan di webnya sendiri gitu, sehingga konsumen itu bisa tahu apa sih produknya gitu, seperti apa sih jenis-jenis produknya seperti itu. Nah, biasanya pihak perusahaan dalam mencantumkan produknya itu diikuti dengan spesifikasi dari produknya tersebut, sehingga konsumen bisa menilai produk ini cocoknya untuk apa seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pemasaran di sini merupakan salah satu bagian penting dalam perusahaan untuk meningkatkan
kegiatan pemasaran suatu produk yang diproduksinya. Seperti ini. Salah satu penerapannya yaitu menggunakan model CRM itu sendiri. Dengan menggunakan model CRM itu bisa lebih simple, efektif dan efisien dalam kegiatan manajemen pemasaran suatu perusahaan seperti itu. Oke, karena semua pembahasan dan studi kasus telah dijelaskan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah berkenan untuk menyimak video kami dari kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.